Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risa Virga Kandira. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Berangkat dari pendapat para pakar pendidikan tentang tujuan pendidikan Islam, secara esensial dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan penciptaan pendidikan Islam itu adalah manusia yang berkualitas baik menurut Al-Quran, yakni manusia yang beriman, berilmu, beramal, dan berbahagia. Dalam nama lain, itu akan dapat diwujudkan melalui upaya pengembangan dan pemeliharaan fitrah peserta didik untuk taat kepada Allah. Mempersiapkannya agar memiliki kepribadian muslim, membekali dengan berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Tujuan pendidikan Islam juga terkandung dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Untuk yang kedua, yaitu metode pendidikan Islam. Muhammad Qutb mengatakan bahwa beberapa metode dapat ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, nasihat. Yang ketiga, cerita. Yang keempat, pujian. Yang kelima, memberi hadiah. Yang keenam, melatih kebiasaan baik. Yang ketujuh, memberi hukuman. Dan yang terakhir, menyalurkan bakat. Untuk materi pendidikan Islam, Ilmu Khaldun menjelaskan bahwa materi pendidikan Islam yaitu ilmu yang secara langsung diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu kepada para nabinya, diantaranya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Sementara itu, ilmu-ilmu seperti logika, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu yang lain. Dalam hal ini, melihat bahwa penciptaan kondisi dan suasana lingkungan yang mendukung tumbuh suburnya nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya, merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum metode pendidikan Islam merupakan segala cara yang dilakukan pendidik dalam memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat, pelajaran dalam berbagai bentuknya dengan tulus dan mengutamakan unsur keteladanan, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk yang keempat, yaitu kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari para pendidik. Antara keduanya memiliki hak dan kewajiban karena proses pendidikan akan berjalan dengan sesuai harapan jika masing-masing peserta didik dan pendidik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika pendidik berkewajiban memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, serta ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, maka adalah hak peserta didik untuk menerima semua itu dari pendidik. Dan jika peserta didik berkewajiban untuk memberikan penghormatan, penghargaan, serta seorang pendidik untuk memperoleh itu semua dari peserta didik. Dan jika peserta didik berkewajiban untuk memberikan penghormatan, penghargaan, serta perlakuan yang baik dan sopan terhadap pendidik, maka adalah hak seorang pendidik untuk memperoleh itu semua dari peserta didik. Karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipahami oleh peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seorang pendidik. Oke, untuk yang selanjutnya, pengaruh lingkungan dalam pendidikan Islam. Lingkungan di mana anak atau peserta didik tinggal merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara khusus perlu mendapatkan perhatian karena peserta didik sebagai
makhluk sosial tidak mungkin memisahkan diri dari lingkungan untuk hidup menyendiri tanpa saling mempengaruhi. Sementara sebagai anak atau orang yang lebih tua, peserta didik tentunya lebih banyak terpengaruh daripada mempengaruhi. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, maupun masyarakat di mana dia hidup dan beraktivitas. Sehingga orang bijak berkata bahwa manusia itu terbudayakan oleh lingkungannya sebagaimana hasil Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk kali ini. Kita bertemu lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.